Isakan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area pekuburan, membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba kelak. Dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan setidaknya sebelum azan asyar berkumandang. Di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya, seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan. Tapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Kehidupan di alam barzah atau alam kubur adalah alam pertama yang akan dijalani seseorang setelah mengalami kematian. Alam kubur atau alam barzah merupakan satu dari rangkaian yang pertama kali dijalani seseorang dari tahapan kehidupan setelah kematian. Bahkan disebutkan, menit di alam kubur seseorang belum menyadari bahwa dia sudah mengalami yang namanya kematian, alias meninggal dunia. Ketika sadar, maka dia akan mendapati suasana yang sangat gelap gulita. Sekitar 7 menit kemudian dia akan kedatangan 2 sosok asing yang merupakan wujud dari malaikat Mungkar dan Nakir. Itulah alam pertama yang akan dijalani oleh seseorang setelah mengalami kematian. Alam kubur merupakan tahapan pertama dari kehidupan setelah kematian. Maka berikut ini 8 tahapan kehidupan setelah kematian, dan juga dicantumkan doa selamat dari siksa neraka. Dan agar mampu melewati semua tahapan tersebut, agar terhindar dari siksa neraka dan menjadi ahli surga. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk bantu support channel dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Periodisasi malam di alam kubur. Ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Sangat panjang bukan? Bahkan semalam di alam kubur pastilah terasa sangat lamanya. Malam pertama, jasad sebenarnya mulai membusuk. Dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Malam kedua. Malam berikutnya, organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa. Malam ketiga. Malam ketiga ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari, jasad akan mulai dikerubuti hewan-hewan tanah seperti ulat. 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit. Cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. 25 tahun. Kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan.
Kesatu, alam kubur atau alam barzakh. Seorang yang meninggalkan alam fana atau alam dunia akan menjalani hidupnya di alam kubur. Kehidupan di alam kubur atau alam barzakh, terutama di malam pertama, akan sangat mencekam. Sebab seorang yang meninggal, ketika roh meninggalkan jasadnya, maka dia seperti dalam alam mimpi, belum percaya apakah dia sudah meninggal. Tetapi setelah tersadar dan melihat alam di sekelilingnya yang gelap gulita dan ada kain kapan yang melekat di tubuhnya, barulah si ahli kubur kaget, bahkan menangis sedih. Dia syok saat tahu dirinya benar-benar sudah meninggal dan akan menjalani kehidupan yang panjang di alam kubur. Demikian sebuah gambaran tahapan pertama setelah kematian. Kita akan singgah di alam kubur atau dikenal dengan sebutan alam barzakh atau alam kubur. Hal ini disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Dijelaskan dalam Islam jika alam kubur hanyalah tempat persinggahan, tetapi akan dijalani dalam waktu yang cukup panjang, bahkan dikabarkan akan lebih panjang dari waktu hidup di dunia. Bahkan disebutkan pula, jika di alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana dia akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Jikapun bisa masuk surga, dia akan dihisab, bahkan sejak di alam kubur, dia sudah mendapatkan siksaan. Tak ada yang dapat menolong, tak ada sanak dan keluarga atau tetangga, semuanya akan ditentukan oleh amal ibadahnya selama hidup di dunia fana. Bahkan disebutkan dalam hadis, akan datang dua sosok malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, yang artinya, oleh karena itu, sebagaimana hadits riwayat Utsman bin Affan, apabila mayat telah dikuburkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap berdiri di samping kuburan tersebut dan berkata, "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya karena dia sekarang sedang ditanya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi. Menurut sejumlah riwayat, kedua malaikat yang datang tersebut mempunyai nama Munkar dan Nakir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mayat telah dikubur, atau jika salah seorang kalian dikubur, maka ada dua malaikat yang mendatanginya. Yang keduanya hitam kebiruan, diberi nama Munkar, dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Disebutkan pula wujud malaikat Munkar dan Nakir akan datang sesuai dengan amal perbuatan sang ahli kubur semasa hidup. Jika lebih banyak melakukan kemaksiatan, maka yang datang adalah dua sosok menyeramkan. Tetapi jika dia seorang yang ahli ibadah, maka yang akan datang adalah sosok yang rupawan. Keduanya akan langsung menanyakan tentang siapa Tuhan kepada manusia di alam kubur, terus apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Disinilah akan menentukan bahwa jawaban ahli kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut sesuai atau tidak. Maka ditanya apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitab yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaan di alam kubur itu akan dijawab sesuai dengan amal ibadahnya semasa hidup, sehingga tak ada istilah nyontek seperti mengikuti ujian, apalagi dijoki, sebab semuanya sesuai dengan perbuatan sang ahli kubur. Selanjutnya, jika dia mampu menjawab semua pertanyaan dua malaikat tersebut, maka dia akan diistirahatkan dan dipindahkan di taman surga yang ada di alam kubur tersebut.
dan menunggu hingga hari kiamat. Namun jika dia gagal, maka dua malaikat tersebut akan murka. Selanjutnya, sang ahli kubur akan ditempatkan di neraka hingga kiamat, dan sepanjang masa itu, ia akan menerima azab di alam kubur. Bukti adanya alam barzakh disebutkan dalam hadits ini sebagaimana dalam kitab Nasa'i, hadis nomor 2033. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya Nabi meminta perlindunganmu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah dalam kehidupan di dunia, fitnah kematian, alam barzakh, dan dari fitnah Dajjal." Maka itulah pimpinan Pondok Miftahul Huda Tungkal Jaya Muba, Ustadz Mustain dalam tausiahnya mengatakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan manusia untuk selalu mengingat hidup setelah mati. Selain memperkuat amal ibadah, juga berdoa agar terbebas dari siksa alam kubur. Berikut bacaan doanya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri, wa min adzabin nari, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Maka bacalah doa itu setiap setelah sholat 5 waktu ataupun ketika hendak melakukan doa, karena doa-doa itu selain mengingatkan kita akan mati, juga selalu memohon keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya. Kedua, hari kebangkitan Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan setelah mati, atau kerap disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Adapun hari kebangkitan merupakan rangkaian dari hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Islam, disebutkan dalam Al-Quran, dan hadis berikut ini. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat, hadits Sahih. Diriwayatkan oleh Muslim, nomor 854. Selanjutnya tentang hari kebangkitan ini disebutkan pula dalam hadis lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Aus bin Aus radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga sangkakala ditiup dan petir bergemuruh. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 883 dan Ibnu Majah, nomor 1075. Hal ini sangat jelas sebab hadits ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Syahih Abi Dawud dan Syahih Ibnu Majah, ujar Mustain. Seperti diketahui, hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati. Sebagaimana disebutkan bahwa malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya, maka hari kiamat akan datang, terjadi bencana di mana-mana. Dunia kiamat dan semua makhluk akan binasa. Tak ada satupun yang tersisa dan luput dari kematian. Selanjutnya, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya. Untuk yang kedua kalinya, maka semua makhluk yang sudah binasa dan mati itu akan hidup kembali tanpa terkecuali. Hal tersebut diungkapkan dalam surat An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi.
kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Kedua, yaitu tiupan asy-sya'iq, tiupan yang mematikan. Dan yang ketiga adalah tiupan qiyam bangkit. Dua macam tiupan ini terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68, Surat Al-Zalzalah ayat 6. Yauma izi yasdurun nasu asyitatal liyurau a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka selama di dunia. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 6. Yang ketiga, hari penggiringan ke padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48 mengenai padang mahsyar sebagai berikut. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazulu lillahil wahidil qahhar, yang artinya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Maka sudah jelas, hari dalam penggiringan ke padang mahsyar. Maka disebutkan bahwa hari ini adalah hari yang termasuk dalam tahapan ketiga dari 8 tahap perjalanan hidup setelah mati. Hal ini disebutkan dalam hadis, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadits Sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 5102 dari Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu rukun iman adalah iman kepada hari kiamat, atau percaya akan datangnya hari akhir. Hari kiamat adalah hari dihancurkannya dunia. Tentunya hal ini merupakan hal yang paling mengerikan. Hari kiamat terjadi ketika sangkakala ditiup untuk pertama kalinya. Bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan, dan langit pun runtuh. Mengenai datangnya hari kiamat, kapankah persisnya terjadi? Itulah yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Tak ada satupun makhluk yang tahu. Namun, sebelum kiamat terjadi, pastinya ada tanda-tanda yang menyertainya. Makanya kali ini Islam populer akan membahas tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini dia penjelasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Hari kiamat disebutkan akan datang pada hari Jumat, tapi tidak dijelaskan pada tahun berapakah peristiwa mengerikan itu terjadi. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Mengenai datangnya hari kiamat, banyak hoaks yang berkembang di masyarakat, seperti pada tahun 2012 yang diramalkan akan terjadi hari kiamat. Baru-baru ini hal serupa pun muncul. Bahkan dilansir dari jatimsuara.com, warga Ponorogo sampai menjual rumah dan hartanya karena termakan bohong tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman bahwa hari kiamat tidak ada satu makhluk pun yang tahu kecuali Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi, jangan langsung percaya.
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 1-2. Selain guncangan, tanda kiamat lain adalah matahari akan terbit dari barat. Para ilmuwan menyadari bahwa jumlah hari dalam satu tahun menurun dari waktu ke waktu. Hal ini karena penurunan kecepatan rotasi bumi pada porosnya di depan matahari. Jika hal ini terjadi, itu adalah tanda kiamat besar. Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu, tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Kiamat juga ditandai dengan munculnya kabut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Sebelum hari kiamat tiba, kabut tebal memenuhi bumi dan mengambil nafas orang-orang kafir. Mereka seperti tercekik dan membuat pilek orang mukmin. Kabut ini berlangsung selama 40 hari. Ada juga dabbah, binatang yang akan keluar pada hari kiamat dari dalam bumi dan dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih. Dabbah menggambarkan bahwa orang-orang terdahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dabbah ini muncul pada saat akhir zaman ketika manusia sedang mengalami kebobrokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabbah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin tersebut akan digunakan untuk menandai hidung orang-orang kafir, sedangkan wajah orang mukmin akan bersinar karena tongkat tersebut. Jadi nanti akan bisa terlihat dan dibedakan mana orang mukmin dan orang kafir. Selain dabbah, akan ada juga Dajjal atau Al-Awar Ad-Dajjal. Dinamai Al-Awar Ad-Dajjal karena sebelah matanya buta, tepatnya mata sebelah kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dia mengikuti sebagai nabi bahkan juga mengaku sebagai Tuhan. Ada juga beberapa hal luar biasa yang bisa dilakukan lewat tangannya yang merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Dajjal, sekaligus sebagai ujian kepada manusia. Dia berkata, hujanlah, maka hujan pun turun. Apa yang dikatakannya menjadi kenyataan. Dia juga bisa membunuh manusia dan menghidupkan kembali manusia tersebut. Dia pertama kali turun di kota yang bernama Asfihan. Dia pun mengelilingi bumi. Ketika memasuki sebuah daerah, pasti dia menimbulkan kerusakan, kecuali Makkah dan Madinah karena ada malaikat yang menjaga. Ketika ingin memasukinya, maka dia gagal memasuki kedua tempat suci tersebut. Keberadaan Dajjal di bumi terjadi selama 40 hari. Ada satu hari yang terasa seperti setahun. Ada pula satu hari yang terasa seperti satu minggu. Hari lainnya seperti hari-hari biasa saja. Kemunculan Dajjal juga sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Dajjal di hadapan orang banyak lalu berkata, sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Ingatlah bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu buta sebelah matanya, yang sebagian kanan, seolah-olah matanya itu adalah sebuah biji anggur yang menonjol. Muttafaq alaih. Masih banyak tanda-tanda jika kiamat akan datang, seperti turunnya Nabi Isa alaihi salam, Yakjud Makjud 3 penenggelaman bumi, dan munculnya api yang mengumpulkan manusia. Dilansir dari bincangsyariat.com, selama memasuki bulan Ramadan, beredar di media sosial tentang hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat atau malam Jumat di bulan Ramadan ini. Benarkah hari kiamat akan datang di bulan Ramadan? Setelah diselidiki, memang terdapat hadis yang menyebutkan hal tersebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu Rasul? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat, yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk,
para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut, banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka. Hadis ini terdapat dalam sebuah kitab bernama Kitab Al-Fitan yang merupakan karya Imam Nuaim bin Hammad, salah satu guru Imam Al-Bukhari yang berasal dari Marb di Khorasan, yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Terkait riwayat hadis ini, terdapat perawi bermasalah yang bernama Ibnu Lahiyah. Selain itu, ada juga 3 rawi yang bermasalah dengan hadis ini, yaitu Wahab bin Husain menurut Al-Hakim. Maka semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali di hari penggiringan ke padang mahsyar, termasuk dari golongan jin, manusia dan hewan. Padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit, lapisan ke-7 dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Padang mahsyar adalah tempat berkumpul manusia setelah hari kiamat. Digambarkan semua itu sebagai tanah rata yang berwarna putih, tempat yang belum ditempati seseorang. Maka hadits ini disebutkan dalam riwayat Muslim dan Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai gambaran padang mahsyar. Artinya, pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Di hari ini tak ada lagi pejabat atau orang yang dihormati. Semua hadir tanpa membawa apapun kecuali membawa amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia fana. Keempat, hari penimbangan amal baik dan amal buruk, Yaumul Mizan. Makna Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan termasuk ke dalam nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Sebab, ini merupakan bagian dari 8 tahapan hidup setelah mati yang dijalani umat di dunia. Hari akhir adalah rukun iman yang kelima, di mana umat Islam wajib mempercayai dan meyakini akan datang hari akhir dan hari pembalasan. Disebutkan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 197 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Hanya saja tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahui kapan akan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat. Huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sementara itu, dalil tentang Yaumul Hisab juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi, yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak, amal baik atau amal buruk. Tentunya dalam timbangan amal ini, seluruh anggota badan kita akan bersaksi, sebab mereka dapat berbicara dengan jelas tentang apa yang kita lakukan semasa hidup. Misal tangan digunakan untuk mencuri, ketika kita membantah, maka tanganlah yang akan bersaksi. Tak ada lagi pengacara atau saksi yang bisa dibayar untuk meringankan, karena seluruh anggota tubuh akan bicara dengan sendirinya.
kelima, Yaumul Hisab. Setelah menjalani penimbangan alam ibadah semasa hidup di dunia fana, maka seperti disebutkan bahwa Yaumul Hisab juga terdapat semua makhluk hidup, yakni setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani penghitungan yang amalnya. Sebab semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan. Sebaliknya, amalan buruk akan mendapatkan balasannya pula sesuai dengan timbangan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Kemudian diperkuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah sering berdoa di dalam salat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian disebutkan dalam hadis lainnya, yakni Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Ashim dalam kitab Sunnah nomor 885. Hadits ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Keenam, melintasi jembatan yang lurus Shiratal Mustaqim. Ujian selanjutnya adalah ujian yang berat bagi mereka yang banyak melakukan dosa dan akan menjadi ringan bagi mereka yang banyak menjalankan amal ibadah selama di dunia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran secara tersirat. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, haza siratum mustaqim. Artinya, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 51. Makna jalan lurus yang dimaksud adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Dikutip dari buku Wasathiyah dalam Al-Quran, yakni Nilai-nilai moderasi Islam dalam akidah, syariat, akhlak karya Profesor Dr. Ali Muhammad Shalabi, disebutkan tentang jembatan Shiratal Mustaqim oleh Imam At-Tabari yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda. Kemudian dia menyebutkan Al-Quran, lalu dia berkata, itulah Shiratal Mustaqim. Hal ini diperkuat dalam surat Al-Fatihah ayat 6 yang merujuk kepada petunjuk bagi agama yang benar, yaitu Islam. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makna itu merupakan jembatan Shiratal Mustaqim. Beberapa lainnya menyebut Syirat al-Mustaqim adalah agama Islam itu sendiri. Oleh karenanya, permintaan petunjuk ke jalan yang lurus sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim adalah jalan sebuah lintasan melewati neraka menuju surga. Maka itu, bagi orang yang banyak dosa, maka dia akan jatuh ke dalam api neraka dan akan disiksa dan terbakar dengan azab yang sangat pedih di neraka. Tetapi jika dia ahli ibadah, maka dia akan berjalan dengan mudah untuk melewati jembatan panjang itu menuju surga. Meski ahli ibadah diajarkan bagaimana doa agar selamat dalam perjalanan di jembatan Shiratal Mustaqim. Berikut ini adalah doa harian untuk kelancaran perjalanan di atas sirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syar'aka lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa. Tiada sekutu baginya sebagai Tuhan yang Esa dan Tuhan yang menyaksikan. Tiada zat yang patut disembah selainnya. Kami tunduk kepadanya. Gambaran untuk orang yang banyak dosa dan maksiat semasa hidupnya,
maka dia akan mengalami kondisi yang sangat buruk. Jembatan ini akan menjadi sangat kecil, bahkan sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sementara sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Bahkan digambarkan ada akan terbang secepat kilat. Ada pula yang terlihat seperti menunggang onta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia. Ada pula yang berjalan lamban, tetapi tetap mencapai tujuan yakni surga. Maka sebagai bahan renungan berada di manakan kita nantinya, tergantung dengan amal dan perbuatan semasa hidup, jelas Ustadz Mustain. Ketujuh, surga. Dipastikan orang-orang yang soleh dan ahli ibadah adalah orang-orang yang digambarkan akan berhasil melewati Syiratal Mustaqim tersebut. Sebab dia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang Muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Namun akan mendapatkan hisab dan ampunan, dan ditempatkan di surga masing-masing sesuai dengan 7 tingkatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 32, yang artinya yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, dengan mengatakan kepada mereka. Kedelapan, neraka. Selanjutnya inilah tahapan ke-8, sebenarnya seperti di surga tempat bagi ahli ibadah. Maka neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah surga dan mengobrol sumpah mereka dengan harga yang kecil. Mereka tidak mendapatkan pahala di akhirat, dan Allah tidak mengajak mereka berbicara dan tidak melihat mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka mendapat siksa yang pedih. Seorang laki-laki memiliki kelebihan air di jalan, namun ia menahan dari Ibnu Sabil. Dan seorang laki-laki yang berbaiat pada imam dia tidak baiat kecuali karena dunia. Jika imam memberi dunia dia senang, namun jika ia tidak diberi dia marah. Dan seorang laki-laki berdagang setelah ashar, maka ia mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, sungguh aku telah memberi dengan dagangan dan pembelinya percaya. Seperti diketahui, golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Bahkan disebutkan, jika jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Lalu di setiap pintu ada azab berlipat ganda. Berikut 7 tingkatan neraka disebutkan sebagai berikut. Pertama Jahannam, kedua Laza, ketiga Al-Huthamah, keempat As-Sa'ir, kelima Saqar, keenam Jahim, dan ketujuh Hawiyah. Demikian 8 tahapan kehidupan setelah kematian. Mari kita renungkan dan pahami, berada di jalan manakah kita kelak? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih. Namun azab sudah menunggu bagi mereka yang memilih kehidupannya di jalan kemaksiatan. Sementara Allah akan memberikan kenikmatan surga bagi hambanya yang menjalankan semua perintahnya dengan patuh dan ahli ibadah. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa neraka dan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan dan menakutkan. Para penghuni neraka akan menerima siksaan yang amat pedih sebagai balasan atas perilakunya ketika hidup di dunia. Tidak akan ada sumber makanan lain kecuali buah yang berasal dari pohon zakum yang mengerikan.
Al-Quran menjelaskan bahwa ada pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim, pohon yang digambarkan sangat buruk dan menjijikan. Pohon tersebut menjadi makanan penghuni neraka. Hal ini dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 63-65 dan tafsirnya. Sungguh kami menjadikannya pohon zakum itu makanan penduduk neraka, sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Matangnya seperti kepala-kepala setan. Quran Surah As-Saffat 63-65. Dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menegaskan pohon zakum itu tumbuh dari dasar neraka yang menyala-nyala. Dahan-dahannya menjulang tinggi, setinggi nyala api neraka. Pohon itu tumbuh dari dalam api, dan dari api juga dia dijadikan. Bayangan pohon zakum seperti kepala setan, sangat buruk dan menjijikan. Jika pohon ini diletakkan di dunia, maka bisa menghancurkan bumi beserta isinya. Ketika buah dari pohon zakum dimakan rasanya akan seperti logam kuningan yang dicairkan, bahkan lebih buruk. Buah tersebut akan membakar wajah beserta organ dalam tubuh manusia. Penghuni neraka akan selalu lapar, mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka, untuk memakan apapun yang dapat mereka temukan. Di dasar neraka ini mereka akan dipaksa memakan buah dari pohon zakum. Bahkan sebelum disentuh pun, bibir mereka akan terbakar sehingga nampaklah gigi mereka. Tidak hanya itu, mereka akan menelan duri yang akan merobekkan kerongkongan setelah buah itu ditelan. Sebelum buah itu sampai ke perut, buah itu akan membakar dan mengeluarkan isi perut. Berikut ini adalah fakta-fakta pohon zakum yang perlu diketahui umat muslim. 1. Pohon terlaknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 60 yang artinya, kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Quran Surah Al-Isra 60. Ayat ini diturunkan dalam rangka memperingatkan orang kafir akan ancaman di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, kejadian luar biasa yang beliau jumpai selama Isra Miraj. Di antaranya pohon zakum. Mereka akan diberi makanan pohon terlaknat, yang tempatnya di neraka. Namun, ini justru membuat mereka semakin kafir. Tafsir As-Sadi. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, ketika beliau menafsirkan ayat ini. Bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang pohon zakum, Abu Jahal langsung berkomentar. Sini ambilkan kurma sama krim susu, lalu dia mengunyah kurma dan krim itu. Sambil mengatakan, taza kamu, telan ini. Kami tidak kenal istilah zakum selain ini. Tafsir Ibnu Katsir, 592. Dua buahnya menghancurkan isi perut. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-45, dijelaskan bahwa memakan buah zakum memiliki efek yang merusak. Sebab pohon ini tumbuh di dasar neraka yang panas sehingga dapat membakar siapapun yang menelannya. Sungguh pohon zakum itu, makanan bagi orang yang banyak dosa. Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. 3. Memiliki minuman pendamping yang juga mengerikan. Seperti hidangan di dunia, zakum juga memiliki minuman pendamping. Tidak dijelaskan minuman seperti apa yang diberikan kepada penghuni neraka, namun hal yang pasti diketahui adalah minuman tersebut dicampur dengan air yang mendidih. Dalam surat Asy-Syaffat ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Ibnu Abbas menafsirkan, mereka meminum air yang sangat panas setelah memakan pohon zakum. Namun di dalam riwayat lain, beliau menafsirkannya sebagai campuran minuman yang sangat panas. Dan ulama lain mengatakan, minuman panas mereka dicampur dengan nanah dan keringat yang keluar dari mata dan kemaluan mereka. 4. Penghuni neraka tidak dapat menghindarinya. Meskipun buah zakum sangat menyiksa, mengapa para penghuni neraka tetap memakannya, bahkan memenuhi perut mereka dengan buah tersebut? Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam terjemah tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa mereka tahu bahwa buah tersebut rasanya sangat pahit dan menjijikan. Akan tetapi rasa lapar telah menguasai para penghuni neraka, sehingga mereka terpaksa memakan buah pohon zakum. Setelah memakannya, dahaga juga akan menguasai mereka. Mereka kemudian meminum air yang sangat panas. Apabila air tersebut didekatkan ke mulut, daging wajah akan terbakar. Jika meminumnya maka lepaslah usus-usus mereka. Itulah gambaran tentang makanan dan minuman di neraka.
Pohon zakum dalam Al-Quran merupakan peringatan kepada manusia, supaya condong terhadap ibadah dan amal saleh. Semoga kita dijauhkan dari neraka, sehingga kita tidak menemui hidangan-hidangan yang mengerikan itu. Kebakaran hutan di Los Angeles kembali menjadi perhatian dunia. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat memicu perintah evakuasi bagi hampir 180.000 penduduk di berbagai wilayah terdampak. Kebakaran hebat yang melanda Los Angeles sejak hari Selasa, tanggal 7 bulan Januari 2025 telah menjalar ke berbagai lokasi dan menghanguskan sejumlah properti mewah dengan nilai tertinggi di Amerika Serikat. Tragedi ini juga menelan korban jiwa dengan sedikitnya 5 orang meninggal dunia, atau mungkin sekarang sudah dikatakan 10 orang. Nah, meskipun tim pemadam kebakaran bekerja keras, kobaran api yang sangat besar masih sulit untuk dikendalikan. Kebakaran yang melanda Pacific Palisades menghancurkan sekitar 5.300 bangunan, menjadikannya salah satu bencana kebakaran terburuk dalam sejarah Los Angeles. Namun, dari kejadian tersebut, peristiwa ini membawa dampak besar, tidak hanya pada kerugian materi tetapi juga pada kehidupan manusia, hewan, dan kelestarian lingkungan. Dalam Islam, setiap peristiwa termasuk bencana alam dipandang sebagai bagian dari qada dan qadar. Namun, peristiwa seperti ini juga mengandung hikmah, serta mengingatkan kita pada tanggung jawab untuk menjaga bumi yang telah Allah amanahkan, dan yang terpenting lagi mengingatkan kita pada azab Allah yang nyata, yang mana yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas. Dan karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kebakaran besar di Los Angeles dan kaitannya dengan azab yang diberikan oleh Allah. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nah, kebakaran Los Angeles di Amerika yang terjadi sejak tanggal 7 bulan Januari 2025 lalu menjadi neraka di musim dingin. Meski penyebab munculnya api masih diinvestigasi, tetapi secara ilmiah faktor-faktor ini membuat api tersebar dan menghanguskan ribuan rumah-rumah dan gedung-gedung, serta 180 ribuan warga harus mengungsi. Kebakaran yang dimulai pada Selasa ini, tanggal 7 2025, bulan Januari, itu malah meluas dan muncul sumber api baru pada Kamis tanggal 9 bulan Januari pada waktu Amerika Serikat atau hari Jumat, waktu Indonesia Barat. Nah, di sisi lain, peneliti ilmu kebakaran dari Universitas Edinburgh, Rory Hayden, mengatakan untuk semua kasus kebakaran hutan memerlukan 3 hal, yaitu pertama, pemantik atau penyalaan api, kedua, ada sesuatu untuk terbakar, dan ketiga, oksigen dari udara. Nah, dalam kebakaran Los Angeles ini, mana yang jadi pemantik dan sesuatu yang bisa terbakar sehingga membuat kebakaran itu makin besar? Pertama-tama kita akan menjelaskan pemicunya sebelum masuk ke inti utamanya. Nah, pemicu munculnya api masih diinvestigasi. Api pertama muncul di kawasan Palisades, Los Angeles, tepatnya di daerah perbukitan dan mewah Pacific Palisades. Disebutkan asal-muasal kobaran api yang diterpa angin ini di belakang sebuah rumah, yaitu di daerah Piedra Morada Drive, yang terletak di atas sungai kecil yang ditumbuhi pepohonan, yang juga cukup lebat. Nah, meskipun petir merupakan sumber kebakaran yang paling umum di Amerika Serikat, menurut National Fire Protection Association, para penyelidik dapat segera menyingkirkan kemungkinan tersebut, dan tidak ada laporan tentang petir di wilayah Palisades atau daerah sekitar kebakaran Eaton yang dimulai di wilayah timur Los Angeles County dan juga telah menghancurkan ratusan rumah. Nah, 2 penyebab paling umum berikutnya, kebakaran yang disengaja dan kebakaran yang dipicu oleh kabel listrik. Namun, menurut penyelidik kebakaran Florida John Lentin mengatakan bahwa ukuran dan cakupan kebakaran tidak mengubah pendekatan untuk mencari tahu penyebabnya. Sejauh ini, belum juga ada indikasi resmi pembakaran dalam kebakaran tersebut. Namun, di sisi lain, walaupun masih belum ditemukan penyebabnya, tetapi ada faktor yang pastinya telah terjadi, terlepas dari kejadian bencana alam dan human error, atau kejadian tak terduga lainnya, yang mana yaitu adalah azab yang telah Allah berikan kepada daerah tersebut atau negara tersebut sebagai pengingat untuk umat manusia. Namun sebelum masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan azab, kita akan membahas beberapa faktor kemungkinan kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles dan sekitarnya seperti yang dilansir oleh BBC, yang mana yaitu diantaranya. Pertama, faktor pertumbuhan vegetasi kering yang cepat jadi bahan bakar. Dikatakan peneliti ilmu kebakaran bahwa karena sedang terjadi musim kemarau kering yang sangat panjang, hal itu membuat vegetasi di daerah tersebut mengering dan membuatnya menjadi mudah terbakar dan membuat kebakaran semakin besar dan semakin cepat merambat. Kedua, badai angin Santa Ana. Selain juga karena cuaca yang sangat kering, kebakaran juga diperparah oleh badai angin yang kuat. Angin kencang mendorong api yang bermula dari lereng gunung di sebelah barat Los Angeles menjadi kebakaran hutan yang bergerak cepat, yang menyebar melalui vegetasi yang sudah kering hingga menelan kawasan Pacific Palisades di dekat Santa Monica. Nah, dari hal ini, angin itu sendiri seringkali panas dan kering, sehingga dapat menghilangkan kelembapan vegetasi. Bahkan kecepatan hembusan anginnya juga dapat membuatnya semakin cepat penyebaran api tersebut. Lalu ketiga, bara api.
Angin ini juga tidak hanya mengipasi api dan mendorong api ke seluruh landscape sekitarnya. Angin juga membawa bara api, dan dalam hal ini angin dapat menerbangkan bara api dari tumbuhan yang terbakar dan membawanya ke depan. Bara api dapat menyebar hanya beberapa meter di depan api dan menyulut material baru, atau melompat beberapa mil sekaligus dan menyebabkan api baru menyala di tempat yang jauh. Jika bara api membakar satu rumah, petugas pemadam kebakaran mungkin dapat memadamkannya. Namun masalahnya, puluhan rumah sering terbakar bersamaan dengan bara api ini, dan kemudian setiap rumah menghasilkan lebih banyak bara api lagi, sehingga menghasilkan efek domino yang membuat api terus merambat dengan cepat. Keempat, faktor bentang alam perbukitan dan ngarai. Nah, landscape perbukitan di area Los Angeles ini dan sekitarnya juga meningkatkan risiko kebakaran hutan. Peneliti ilmu kebakaran US menjelaskan bahwa kebakaran akan menyebar dengan sangat cepat ke atas bukit, dan mereka juga menjelaskan bahwa ciri-ciri geografis seperti ngarai, jurang, dapat menciptakan perilaku kebakaran yang sangat ekstrim yang sulit mungkin mustahil bagi siapapun untuk benar-benar memadamkan api. Dan topografi ini tidak hanya meningkatkan risiko penyebaran api, tetapi juga membuat evakuasi menjadi lebih sulit. Dan kelima, faktor perubahan iklim. Meskipun masih terlalu dini untuk memastikan apakah atau seberapa besar perubahan iklim berkontribusi terhadap kebakaran ini, perubahan iklim telah dikaitkan dengan memburuknya kebakaran hutan secara global. Jumlah hari di mana cuaca menyebabkan risiko kebakaran yang tinggi meningkat, dan perubahan iklim membuat kondisi ini semakin parah. Jadi, masalah utama kebakaran menurut peneliti ilmu kebakaran US, ada kemungkinan faktornya adalah cuaca yang lebih panas, lebih kering, tetapi juga lebih basah, dan lebih berangin. Dan segala hal lain yang datang bersamaan dari sudut pandang iklim, itulah yang akan menentukan risiko ke depannya akan seperti apa kebakaran terjadi. Kemudian kita akan membahas inti utama masalah ini, yaitu azab sebenarnya yang terjadi di Los Angeles dari kebakaran dahsyat di Amerika Serikat ini. Belakangan ini disebutkan bahwa kebakaran hutan di Los Angeles disebut penyebabnya adalah Allah telah mengazab mereka, yaitu Amerika, yang pada dasarnya daerah Los Angeles. Yang mana ini telah terjadi usai Presiden Donald Trump mengancam akan melepaskan neraka ke Timur Tengah dan juga Gaza jika sandera Israel tidak dilepaskan. Dan mungkin karena kesombongannya tersebut, maka daerahnya langsung Allah timpakan azab sesuai ucapan pemimpinnya, yang mana beberapa daerahnya di Amerika kini telah berubah menjadi seperti neraka, yaitu tepatnya di Los Angeles, tempat pusatnya maksiat berada. Nah, dan juga terlebih lagi daerah Los Angeles tersebut adalah daerah-daerah elit yang paling banyak menyumbangkan pajak mereka, yang bahkan digunakan untuk membantu Zionis laknatullah. Nah, pajak-pajak ini mahal karena tempat-tempat Los Angeles adalah tempat yang sangat mahal, sehingga pajak-pajaknya juga mahal, yang mana pajak tersebut digunakan untuk membantu Zionis laknatullah. Jadi tak heran bahwa daerah tersebut yang pertama terkena azab dari Allah ini, yaitu karena uang pajak mereka digunakan untuk membantu membunuh manusia tak bersalah. Dan di sisi lain dari peristiwa ini juga, peristiwa kebakaran di Los Angeles pun mulai menuai beragam komentar. Tak sedikit dari mereka yang juga kembali menyoroti genosida di Palestina yang berkaitan dengan ulah Amerika dan juga Israel. Terlebih lagi, seperti yang kita katakan sebelumnya, saat Donald Trump sempat berpidato di kediamannya di Florida yang mengancam akan membuat neraka di Timur Tengah termasuk di Gaza. Di sisi lain, genosida Israel di Gaza juga telah terjadi sejak 7 Oktober 2024 lalu. Dalam genosida yang dilakukan Israel telah menjatuhkan bom-bom di wilayah Gaza hingga membakar warga hidup-hidup di tenda pengungsian. Dan warganet pun menyebutkan bahwa kini Los Angeles telah mengalami hal yang serupa dengan warga-warganya yang harus kehilangan tempat tinggal dan mengalami bencana dahsyat. Bahkan setelah momen pidato Trump tersebut dikatakan bahwa daerah elit Los Angeles sekitarnya pun sekarang tidak jauh berbeda dengan daerah Gaza yang luluh lantah oleh musuh Allah, dengan daerah-daerah yang terlihat hancur luluh lantah dibakar oleh nyala api. Dan seperti yang diketahui, kondisi jalur Gaza pada penghujung tahun 2024 masih belum membaik. Jumlah korban tewas dari hari ke hari semakin di luar nalar. Tanpa jeda, Israel secara sistematis membumi hanguskan Gaza dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Serbuan sang Zionis di Gaza persis seperti melipat serbet hingga lipatan terkecil yang paling mungkin. Lalu dalam pandangan Al-Quran mengenai azab ini, nah, saat ini musibah terjadi di mana-mana. Orang yang durhaka dan enggan taat selalu tertimpa rasa takut, khawatir, dan rizki yang sulit. Beda halnya dengan orang yang beriman dan bertakwa. Maka lihatlah bagaimana suatu negeri ditimpa berbagai krisis, bencana, dan musibah. Sebab utama adalah karena mereka durhaka kepada Allah. Bentuk kedurhakaan terbesar adalah mulai dari perbuatan syirik. Begitu juga termasuk di dalamnya adalah mudahnya meninggalkan sholat, dan juga termasuk berbuat dolim kepada sesama manusia.
Dan itulah yang terjadi pada Los Angeles saat ini, yang mana pemerintahnya telah berbuat dolim terhadap orang-orang Palestina dengan membantu Israel. Dan di sisi lain itulah yang terjadi pada suatu negeri jika mereka semakin jauh dari Allah. Musibah demi musibah akan menerpa mereka. Dan dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Nah, permisalan tersebut ditujukan pada penduduk Mekah dahulu yang mereka hidup dalam keadaan aman, tentram, dan melimpah berbagai rezeki yang bisa dipanen di sekitarnya. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasakan aman. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat lainnya, yang artinya, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci, yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-Qasas ayat 57. Nah, yang dimaksud dalam ayat yang kita kaji tersebut adalah sebelumnya Allah telah memberi rizki yang mudah. Itulah yang dimaksud dengan rogoda, yaitu rizki diberi penuh kemudahan. Nah, ketika mereka kufur pada nikmat Allah, yaitu enggan taat padanya dan gemar bermaksiat dan melakukan perbuatan zolim, akhirnya Allah menimpakan rasa takut, khawatir, dan kelaparan pada mereka, atau bahkan bencana lainnya. Padahal sebelumnya mereka diberikan nikmat yang besar, rasa aman, buah-buahan yang diperoleh begitu mudah, dan rizki yang melimpah. Sebab kesengsaraan dan kesusahan ini itulah yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, yang artinya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan atau diadab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat An-Nahl ayat 113. Jadi sebab mereka mendapatkan musibah adalah karena durhaka pada Rasul dan Allah. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan era sekarang dan peristiwa yang terjadi serta apa yang terjadi di daerah tersebut. Tempat atau daerah Los Angeles dan sekitarnya adalah sebuah daerah yang terdapat gudang kemaksiatan. Dan salah satu yang terbesar adalah perjudian dan penyembahan berhala dan yang lainnya. Makanya tidak heran jika semua kejadian ini berkaitan dengan apa yang telah Allah peringatkan tentang azabnya kepada manusia. Dan hal ini juga seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Dan juga dalam hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, yang artinya tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Dan selain itu perkataan Ali radhiyallahu anhu di sini selaras dengan firman Allah Ta'ala Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 30 yang telah disebutkan sebelumnya. Dan dari hal ini juga para ulama salaf mengatakan yang serupa dengan perkataan tersebut, yang mana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, yang artinya, di antara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat, dan akibat dosa adalah mendatangkan bencana atau musibah. Oleh karena itu, hilangnya suatu nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Begitu pula datangnya berbagai musibah juga disebabkan oleh dosa. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Dan ini terjadi seperti yang ada di daerah Los Angeles, yang mana kebanyakan warganya yang gemar bermaksiat termasuk judi, dan terlebih lagi pemimpinnya yang sombong dan berbuat zalim terhadap sesama manusia. Jadi wajar jika adab tersebut terjadi di daerah tersebut. Dan dari sini ada pelajaran penting bahwa ketentraman dan terangkatnya berbagai musibah adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan perintah Allah yang terbesar adalah mentauhidkannya. Adapun larangan terbesar adalah berbuat kesyirikan. Semoga Allah menganugerahkan kita sifat iman dan takwa dan menjadikan negeri penuh rasa aman serta didatangi rezeki melimpah. Dan hanya Allah yang memberi taufik. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kebakaran besar di Los Angeles dan kaitannya dengan adab yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Los Angeles, neraka yang dibangkitkan. Los Angeles, kota yang dulunya diselimuti gemerlap cahaya dan janji-janji keabadian, kini terhisap ke dalam perut neraka. Kota yang sering disebut sebagai malaikat tanpa celah, ini mendapati dirinya dihantam oleh amarah alam yang seolah menggugat dosa-dosa manusia. Langit biru yang biasa menjadi atap megahnya kini gelap, terbelah oleh kobaran api yang menari liar.
seperti lidah iblis yang lapar akan balas dendam. Pada Kamis pagi, 9 Januari 2025, sang iblis merah datang tanpa peringatan, merangsek ke jantung kota ini. Angin kering menggiringnya dengan penuh hasrat, seolah menjadi tangan tak terlihat yang membimbing kehancuran. Gedung-gedung pencakar langit, simbol kekayaan dan kesombongan, luluh lantak dalam hitungan menit. Rumah-rumah mewah di Pacific Palisades, tempat di mana para selebriti membangun istana kehidupan, kini hanya menyisakan abu dan puing-puing yang berteriak dalam diam. Ini bukan sekadar kebakaran, melainkan hukuman. Suara api berderak di antara reruntuhan seperti gumaman alam yang marah. Para saksi bencana ini tak dapat menghindar dari rasa bahwa ini lebih dari sekadar tragedi. Los Angeles, yang tangannya pernah menggenggam kekuatan untuk membakar Gaza tanpa ampun, kini harus merasakan panas yang sama. Seperti karma yang berjalan tanpa suara, api membalas dengan tangan yang tak kalah kejam. Angin kencang dengan kecepatan 60 mil per jam mempercepat penyebaran api, seperti utusan maut yang tak kenal belas kasihan. Dalam sekejap, 50 hektar tanah di Calabasas dan Hidden Hills lenyap. Tapi itu baru awal. Hingga malam tiba, api telah menelan 960 hektar, terus merayap seperti ular raksasa yang mematikan. Pacific Coast Highway, jalan ikonik yang biasanya memancarkan keindahan lautan biru dan langit cerah, berubah menjadi koridor menuju neraka. Kepulan asap tebal menutupi pandangan, dan panas yang menyengat menjadikan setiap langkah seperti berjalan di atas bara. Dari kejauhan, barisan mobil yang ditinggalkan pemiliknya berdiri dalam keputusasaan, tubuhnya meleleh oleh gigitan api yang tak terpuaskan. Langit malam dihiasi kilatan cahaya oranye dari helikopter pemadam kebakaran, mencoba memadamkan sang monster dengan air yang tak pernah cukup. Tapi upaya manusia tampak sia-sia, bagai menuang setetes air ke lautan api. Di sisi lain, pesawat menjatuhkan bahan penghambat, menciptakan pemandangan seperti perang udara melawan musuh yang tidak terlihat. Pada hari itu, lebih dari 180.000 jiwa dipaksa meninggalkan segalanya. Rumah, kenangan, bahkan rasa aman mereka. Mereka melangkah ke tempat penampungan dengan wajah penuh debu. Mata mereka kosong, memandang masa depan yang tak lagi menjanjikan. Di sudut lain, beberapa orang nekat kembali ke rumah mereka hanya untuk menemukan cerobong asap yang berdiri di tengah puing-puing hangus. Ini adalah pemandangan kiamat kecil yang tak dapat dihapus dari ingatan. Di Pacific Palisades, tanah yang dulunya megah, kini hanya puing dan abu. Pohon-pohon yang dulunya menaungi, sekarang berdiri kaku, seperti patung hitam yang memprotes dalam sunyi. Kabel listrik berserakan di jalanan, mobil-mobil terbakar hingga meleleh, menciptakan bau logam dan asap yang menyesakkan. Angin panas membawa aroma kematian yang menyelimuti setiap sudut kota. Pada malam ketiga, kobaran api terus melahap Los Angeles. Para pemadam kebakaran yang sudah kelelahan tak mampu menghentikan laju kehancuran. Ini baru awal, ujar Luna, seorang saksi mata dengan suara bergetar. Kata-katanya seperti ramalan buruk yang segera menjadi kenyataan. Korban tewas terus bertambah menjadi tumbal bagi api yang seolah memiliki kesadaran sendiri. Sementara itu, laporan menyebut lebih dari 28.000 hektar tanah telah hangus. Di Marathon Road, tempat orang biasa berolahraga, kini hanya puing-puing yang berserakan. Walk of Fame, simbol kebanggaan industri hiburan, hampir tersentuh oleh lidah api. Bahkan ikon Hollywood di Hollywood Hills tampak seperti menunggu kehancurannya sendiri. Kota yang pernah menjadi simbol kemewahan kini runtuh dalam abu. Kekayaan yang dulu diagungkan kini tak lebih dari debu yang ditiup angin. Los Angeles, yang pernah merayakan kekuatannya untuk menghancurkan Gaza dari jauh, kini harus merasakan luka yang sama. Harta benda, harapan, dan kehidupan terkikis habis dalam satu pukulan. Apakah ini balasan dari dosa manusia? Atau sekadar pengingat bahwa alam, meskipun diam, selalu mencatat? Los Angeles kini berdiri sebagai saksi bisu. Sebuah kota yang dulu penuh cahaya, kini tenggelam dalam bayang-bayang karma. Kota malaikat itu pada akhirnya harus menghadapi neraka yang diciptakannya sendiri. Saat malam tiba, Los Angeles terbungkus dalam kegelapan yang tidak biasa. Tanpa listrik, tanpa cahaya,
kota ini terperangkap dalam keheningan yang mencekam. Asap tebal menggantung di langit, menghalangi bintang-bintang untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Angin malam membawa suara-suara aneh, gemuruh api yang terus mengamuk, suara jeritan yang terperangkap dalam kobaran api, dan desahan tubuh yang terenggut dari segala bentuk kehidupan. Di jalan-jalan yang dulunya ramai dengan tawa dan kegembiraan, kini hanya ada kesedihan dan kecemasan. Penduduk yang selamat, yang dulu mengenakan senyum kebanggaan, kini hanya memiliki wajah pucat dan mata yang dipenuhi kepanikan. Mereka mencari jalan keluar yang tak pernah mereka temukan. Rumah mereka telah lenyap dalam kobaran api, dan dengan itu hilanglah identitas mereka. Harta benda yang mereka banggakan menjadi abu yang berterbangan, tak ada yang tersisa kecuali kenangan pahit akan kehidupan yang telah mereka tinggalkan. Api itu seperti makhluk hidup, menguasai tanah tanpa ampun. Para pemadam kebakaran yang sebelumnya datang dengan semangat, kini tampak lelah dan terdesak. Dengan tiap langkah mereka, api menyambut mereka dengan sengatan panas yang tak terbayangkan. Keberanian mereka seperti sedikit air yang tercurah pada lautan api yang mengganas. Seperti halnya upaya manusia lainnya, perlawanan terhadap kekuatan alam terasa sia-sia, bahkan dengan peralatan canggih dan teknologi terkini. Ini adalah pertempuran yang tidak dapat dimenangkan, sebuah pertarungan melawan takdir yang telah lama tertulis. Di luar kota, angin semakin kencang, membawa api ke pemukiman yang lebih jauh lagi. Malibu, yang terkenal dengan pantainya yang indah, kini terjebak dalam cengkeraman maut. Jalan-jalan yang dulunya dipenuhi dengan wisatawan dan penduduk yang menikmatinya, kini sunyi, tertutup oleh abu tebal yang menyelimuti seluruh area. Orang-orang yang dulu berlarian di sana, menikmati setiap detik hidup mereka, kini harus berlari menyelamatkan nyawa, terbebani oleh beban yang tak terkatakan, kehilangan segalanya dalam sekejap. Sementara itu, para pengungsi yang tersebar di tempat penampungan sementara merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut atau kebingungan. Ada suatu kehampaan yang tak dapat dijelaskan, sebuah perasaan seperti kehilangan jiwa. Mereka tak hanya kehilangan rumah dan harta benda, mereka kehilangan identitas mereka. Sebuah kota yang dulu menawarkan janji kesuksesan kini menjerat mereka dalam derita yang dalam. Mereka berjalan dalam hening, membawa beban tak terkatakan yang tak akan mudah terhapus. Mereka berusaha mengingat wajah-wajah yang telah hilang, rumah yang telah hancur, dan masa depan yang tiba-tiba menjadi kabur. Sementara itu, di tempat-tempat yang paling rusak, seperti Pacific Palisades dan Hollywood Hills, suasana lebih menyerupai tanah mati. Bangunan yang dulu tinggi dan kokoh kini hanya kerangka yang tak berarti. Tanah yang dulunya subur, kini hanya hamparan abu dan arang. Orang-orang yang mencari perlindungan kembali ke rumah mereka, hanya untuk menemukan bahwa tempat yang mereka sebut rumah kini telah menjadi makam bagi kenangan indah yang telah terkubur. Dengan setiap hari yang berlalu, api itu semakin ganas, semakin tak terhentikan. Mungkin tak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa bencana ini adalah sebuah balasan. Sebuah balasan yang datang bukan dari alam semesta yang acak, tetapi dari tangan manusia itu sendiri. Los Angeles, kota yang dulu bangga dengan kemampuannya menenggelamkan negara lain dalam kesengsaraan, kini harus merasakan apa yang ditabur. Api yang menghanguskan Gaza kini telah kembali menerjang ke tempat yang sebelumnya memandang dunia dengan takabur. Karma itu datang tidak dengan kebencian, melainkan dengan keheningan yang menghancurkan. Los Angeles, yang dulu berdiri tegak di atas dunia, kini terluka dan terperangkap dalam amukan api yang tak terpuaskan. Setiap helai abu yang berterbangan di udara adalah pengingat. Setiap sisa bangunan yang terbakar adalah pelajaran. Tidak ada yang bisa lolos dari hukum semesta. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari dampak dari apa yang telah mereka lakukan kepada dunia. Saat hari-hari terus berlalu, penderitaan warga Los Angeles tak kunjung berhenti. Mereka yang selamat terus bertanya-tanya, apakah ini akhir dari sebuah era? Apakah kota ini akan bangkit kembali? Atau justru tenggelam dalam jejak-jejak kehancuran yang ditinggalkannya? Apa yang akan terjadi pada kota yang dulunya menjadi simbol bagi kemewahan, kekuasaan, dan keangkuhan? Namun satu hal yang pasti, Los Angeles, kota yang telah menari dengan api dan darah,
kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa karma itu tidak mengenal belas kasihan. Dalam keputusasaan ada pelajaran yang harus dipetik, sebuah pelajaran yang mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah merasakannya. Dan bagi dunia, ini adalah pengingat yang sangat keras, bahwa tak ada keangkuhan yang abadi, tak ada kekuatan yang tak terkalahkan, dan tak ada yang bisa lolos dari bayang-bayang karma yang menunggu di ujung setiap langkah. Tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Mantap. Nah itu. Abin, kopi nih. Wih lo kesenggol apa lo? Kopi nih lo. Kau kesenggol untuk para untuk itan. Pijit gitu. Abin. Ya? Ya? Apa mas? Apa? Kodok. Satu. Hmm. Satu ya. Ini gue tarik set tuh. Kopi nih. Kau udah nyaplok. Ya di rokok tuh. Duit. Hari ini. Itu loh gue. Rapotan. Yang berang. Kita lihat kok. Rapotan sektor. Wafi. Ini kan kering ya. Jahil ini. Yang tidak nih ya. Hai. Kak ini kok tangi. Ini turun sore. Aja reketok. Kopi nih. Kau udah kesaplok sampean. Dulu nyampe nih apa nih? Ceng lu.
air kucing ngentangi yang mene kok turu lho. Lho. Pus. Sore-sore kira oleh turu. Lah, lho, dipangan kok. Gabuk. Ketupat mabur. Sing ketepat montor mabur ki carane gawe piye, Lin? Kopat sing montor mabur mang lho. Iya, mesti padha karo kopat biasa apa ora? Ya sekali yang kan biting gitu. Sing melek iki. Pas bagian gitu. Nek dibitingnya kaya lontong. Ya mirip gitu. Mesti lek Kaya ketiran tah jalanan itu. Jenenge ketupat mabur. Tapi ora isi beras ya Pak Bin ya. dhisik Ini apa? bisa ini kena ya. Lah ujar sampe dibitingi. Lah nek Ngene terus. kitiran tak kena to dibitingi. Ya meneh kaya kupat. Apa itu gitu. Meh kaya lepet sama dhewe. Kopat lipat berarti dudu mabur. Kopat lipat iki Mas Jas. Maksudnya gilike kaya lepet ngono. Ngoceh ora roh. Mas Jas kok gak roki piye Mas Jas? Kita dawa tak endek ngono iki, belum tentu endek. Awake gilik ngono. Nek gilik apa ya? Lah gedene sak pira kok nganggo tindek dawa iki. Dengan jebeng diting. Ate lontong kuwi sing dimasak sampean. Ora to. Lah nganggo biting iki lho. Lah gak lontong. Lontong iki kan kok daun. Nek iku kok blarak. Ora betul badan kan biting ya udah kabeh lho. Apa wae? Sing eneng kopat baderan. Ora badan. Mas Jas ora roh tenan to ora. Papat mah nembak papat. Pancen roh to ora tero kopat kowe kuwi. Menangi to ora Mas to. Kira inget-inget iki badan iki ana. Yen. Iki aja. Ibu Wiwit-wiwit dereng ibu kopat baderan. Ora yo lewat badan. Ate iwak kuwi dudu kopat. Iwak paling sing sampean maksud kuwi iwak bader. Itu kopat kuwi. Kopat ora eneng yo Jas ya. Ora eneng Pak Bin. Sampean ngarang ya. Nek kopat pasaran, bawangan kuwi enek ya Jas. Kosong kopat apa sing budari Mas Jas? War. Kopat war. pepet itu biting ya, biting kaya pepet tuwak tengah. Biasa papat. Nek kok dibiting ki to di Mas sampean. Ini udan lho. Berarti lontong. Ini dibiting udan lho. Lontong berarti Lontong apa? Gedong udan. Kayak mana mau? nek kene dibiting. Ya ada rumbu himburan ini biting ya tinggi ya kena. Saya tak muar dibiting. Ya orang biting kerja. Orang biting kerja. Beda. Ya Mas. Kok dibiting itu lontong di Mas. Hari Lepas tembung ini sekitar kayak tembung dua ya kayak pikiran di tubuh ini banyak. Jadi ngentai. Sama ngentai Mas Jas Pak Bin.
Gak terus sampean gawe iso terus Win. Aku pengen roh bentuke. Harus penting iso lho. Iso. Lah masih ben rong lho bentuke kaya apa. Mana kan ngene mau sing gas-gas kepada lebih kayak gak apa pari tumpukan dulu. Iku kupat bagiran iki. Pada begitu bagi karpe lah. Duduk rasa. Aku tak ngerti ini jopo kan jopo. Terus piye lah Ben sampean ra iso tapi ra gelem gawekno terus iso roh kondi Pak kupat bagiran. Masih tak takoki yo jere ra roh iki. Suruh kenal, gak kenal orang gitu. Cek orang kuno-kuno ini dewi ini. Cara sing menangi sapa? Pak Jan. Aku sih. Ini gak diabang ya? Gak diabang ya? Dia komplit. Dia mari lagi ke Nah, kupat suhu, kupat. beneran. Itu juga itu. Ini tujuan. Sing kupat suhu, kupat piye nek. Mari. Ada kok gak ngaku. Tapi ngaku. Ya iso gawe men. Ini. Itu tujuan maksudku. Nih orang mah. Gak kira diabang. Ini. Kupat suhu piye Mas Jas? Pas itu dikek ngene lho ini. Kayak kupingan iki. Kupat bulit. Kupat temen kupat suhu gede gitu. Kupat kapal mabur, kirim motor mabur. Aku menaik kupat ketupat nih. Kupat tepat ane Win. Win. Ketupat apa? Ketupat. Kupat ketupat. Wis sing piye nek we Pak Jan kok jere enek iki. Kupat motor mabur. Berarti terus sampai ini terus nggak kopat apa-apa itu Pak Bin ya? Dari kopat Yang ada di selain ini kupat ketok. Yeso. Kalau dia kalau dulu. Nah ini gak pengen roh nih kowe sing kopat motor mabur lho pengen roh piye bentuke. Saya jalan ke gambar itu. Ya mesti sampean iso gawe to? Cara gawe ini lho. Oh, bulit-bulit udah ya. Nek iso gawe to ora aku maksud warai pengen roh pengen iso. Nyawit jangan kepengen kabeh nih. Makanya kabeh cukup mereka kabeh. Enggak cukup juga sekali kupat gawangan apa pasar telean mano itu minggu Sing kopat ku lho, sungu. bagian itu yang ini kayak itu yang gandak no sing itu nggak bagian gandak no jadi mau sing itu nggak Ya sampean ra iso ya. gandak no itu yang ngakon wong lah. Nek masih sampean ra iso gawe sing badiran iki. Jadi ini kan bagian banyak ini nemu berapa? Ya iso to ra mungkin. Gak jauh, aku itu nyawang sangat tinggi. Dari ini masih kalau yang ada dari terus saya cepat karena masih keren dia. Nyamat. Ya iso ra men. Ngantar dia ya, dia kan sekarang belajar Saya perjuangan ini terus sungguh tendok. Hah? belajar. Ini tendok no. Ini tendok nanggang kalau tak tendok nyampean. Aku gawe kena hak cipta mangkelam. Itu sih langsung tak api ya, hak cipta kabeh. Yes.
Jalu.